Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citraningsih Purnamasari dari kelas Farmasi 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Interaksi obat dengan hasil laboratorium yaitu dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Penyebab terjadinya interaksi obat dengan hasil laboratorium yaitu 1. Laksatif antrakuinon dengan uji urin untuk uribilinogen atau oleh perubahan zat yang diukur. 2. Laksatif antrakuinon dengan tes steroid. Hasil tes dapat tidak akurat dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. 3. Kontrasepsi oral mempengaruhi jenis tes laboratorium. Keempat, asam askorbat dosis besar mempengaruhi teknis analisis. Sumber interaksi dalam pengukuran glukosa, Hb, dan nitrat mempengaruhi analisis darah dalam feses yang negatif palsu. Alkalin fosfat. Tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Uji alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin, termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkalin fosfat dalam darah adalah 44 sampai 147 international unit per liter. Interaksinya dengan obat parasetamol dan obat antiinflamasi nonsteroid seperti asam mefenamat, aspirin, ibuprofen sehingga dapat meningkatkan angka alkali fosfat. Bilirubin. Bilirubin atau pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Bilirubin yaitu zat yang dapat memberi warna kuning pada tinja dan urin. Kadar bilirubin normal dewasa adalah sekitar 0,2 hingga 1,2 mg per dl, sedangkan untuk anak-anak di bawah 18 tahun yaitu 1 mg per dl. Obat yang dapat mempengaruhi bilirubin ialah fenobarbital, halotan, isoniazid, dan klorpromazin dapat meningkatkan kadar bilirubin. Penyebab penurunan ekskresi bilirubin. Glukosa seperti atenolol dan kortikosteroid golongan glukokortikoid dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Contoh obat interaksi dengan bilirubin tes yaitu fenobarbital. Indikasi untuk mengendalikan dan mengurangi kejang, efek samping mudah marah, pusing, mengantuk, ataksia, kesemutan, disartria, dan merasa lelah. Mekanisme kerja mengendalikan aktivitas listrik abnormal di sistem saraf dan bagian otak tertentu yang menyebabkan kejang. Interaksi dapat menurunkan kadar bilirubin karena fenobarbital meningkatkan aktivitas glukuronil transferase. Blood urea nitrogen atau BUN test. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak di mana fungsi ginjal normal adalah 3,6 sampai 7,1 mmol per liter atau 10/20 dl. BUN test dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Obat yang dapat mempengaruhi blood urea nitrogen test yaitu 1. Furosemid dapat meningkatkan BUN test karena terjadi dehidrasi sehingga aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Kedua, vancomycin dapat meningkatkan BUN test karena ginjal tidak dapat bekerja dengan baik sehingga pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat dan kadar dalam darah meningkat. Ketiga, yaitu piroxicam dapat menyebabkan peningkatan kadar BUN test. Trigliserida. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang dapat
ditemukan di dalam tubuh. Trigliserida tinggi dapat terdeteksi melalui tes trigliserida pada pemeriksaan darah. Tes ini merupakan bagian dari cek kolesterol atau tepatnya profil lemak. Pemeriksaan profil lemak sebaiknya dilakukan secara rutin setiap 4-6 tahun sekali untuk memantau kadar lemak, yang bisa meningkatkan kadar resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Sedangkan kadar trigliserida yang mendekati angka 1000 mg/dl beresiko menyebabkan peradangan pankreas atau pankreatitis. Untuk mendapatkan hasil tes yang akurat, pasien dianjurkan berpuasa selama 8-12 jam sebelum pengambilan darah. Kadar trigliserida normal kurang dari 150 mg/dl. Interaksi dengan obat metformin. Mekanisme kerja dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran empedu atau usus. SGOT. SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans merupakan suatu enzim yang dapat di dalam tubuh. SGOT ini umumnya ditemukan di jantung, ginjal, otak, otot, dan hati. Untuk melakukan pemeriksaan SGOT akan mengambil sampel darah pasien untuk diuji di laboratorium. Enzim ini akan terlihat normal, kira-kira batas normalnya 5-40 mikroliter per liter. Namun, batas normal SGOT bisa berbeda-beda pada tiap orang. Semua bergantung pada teknik dan prosedur yang dilakukan saat penelitian sampel darah. SGOT dapat berinteraksi dengan obat isoniazid yang dapat meningkatkan nilai SGOT. Mekanismenya yaitu dapat menimbulkan icterus dan kerusakan hati yang fatal akibat nekrosis multilobular, sehingga dapat meningkatkan aktivitas enzim transaminase. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.